Oke teman-teman semua, mungkin kita itu akan berbincang-bincang terkait dengan bagaimana mengelola bisnis ya dari beliau, yaitu dari owner Sandi Leather dan Legacy Leather Art. Ya, mungkin kalau yang Ibu Endang yang mana? Oke, Ibu sendiri. Berarti itu Ibu Partia. Oke, Bu. Mungkin boleh gak sedikit dijelaskan ataupun perkenalan dulu dari Ibu berdua terkait bisnisnya. Saya mengenalkan diri saya adalah Bu Endang Daryanti, owner dari Sandy Leather. Ya, dan di samping saya adalah Ibu Partia, owner dari Legacy Leather Art. ya. Kami berdiri dari tahun 2012. Ya. Waktu itu kita mulai produksi itu mulainya sebetulnya dari kulit lembaran, Mas. Waktu itu kulit yang sudah disamak itu. Ya. Belum menjadi sebelumnya sih mulai tahun 2008 1998 itu soalnya sudah mulai. Ya, tapi tapi itu kulit yang masih dalam bentuk samakan. Nah, dulu kita sudah pernah suplai ke New Era gitu ya. Ya, ke Carville gitu pernah kita dalam bentuk lembaran dan ke pengrajin-pengrajin kulit di Tanggulangin. Itu waktu itu. Untuk awalnya ini bisa berdiri, contohnya kan tadi dari samakan ya kulitnya. Itu ngambil dari pasar kah ataupun kayak kan kulit juga kan ada tengkulaknya, apakah ngambil dari tengkulaknya ataupun dari petani langsung? Kami waktu itu kan mengambilnya itu dari pengepul. Karena yang pengepul yang besar itu karena biasanya dari penyembelih itu dikumpulkan di pengepul. Jadi dulu itu biasanya yang kuat membeli kulit ya itulah yang bisa. Jadi kita membelinya dari pengepul, kemudian kita proses sendiri. Waktu itu kita masih proses sendiri, Mas. Dari kulit lembaran itu yang masih ada bulu-bulunya itu sampai bahan yang bisa dipakai untuk bahan tas. Gitu. Awalnya buat tas itu ya? Buat tas, buat sepatu, buat kita produksinya ya ada tas laki-laki, ada tas wanita, ada jaket, ada dompet laki-laki, dompet wanita, ada koper. Pokoknya barang produksi kulit semuanya kita ada. Gitu aja. Oke, untuk mungkin agak lumayan jauh ya bisnisnya udah bisa disebut senior sih. Kayak kalau gitu sekarang nih mungkin dalam bisnis juga kan, bukan saya juga lagi berjalan juga kan dalam bisnis. Bagaimana sih supaya bisa bertahan kan? Orang dalam bisnis itu kan mungkin ada yang sama ataupun ada yang enggak kan, ada kompetitornya. Nah, bagaimana sih supaya bisnis Ibu itu bisa bertahan sampai saat ini? Ya, terima kasih. Alhamdulillah bisnis kita di Sandy Leather ini masih bisa bertahan walaupun waktu itu kena COVID awalan ya. Kita ada pandemi itu sempat 2 bulan tidak bekerja, Mas. Sempat 2 bulan tidak bekerja, tapi alhamdulillah hanya 2 bulan dan akhirnya karena kita banyak offline-nya ya. Offline-nya yang di mall-mall itu ada di Semarang, ada di Jogja, ada di Solo, ada di Pakuan juga ya. Lumayan juga ya. Ya itu jadi alhamdulillah owner dari mall-mall itu juga menyesuaikan harga sewanya. Jadi alhamdulillah masih bisa bertahan terus dan alhamdulillahnya kita sekarang banyak juga yang di online-nya. Okay. Jadi malah justru bertambah terus untuk crafternya. Gitu, ya. Oke, Ibu aku tanya dulu ke Bu Wartia. Bu, bagaimana nih kalau apakah sama atau enggak perjalanannya gitu kan supaya bisnis Ibu awal bermulanya seperti apa? Kalau bisnis dari Legacy Leather Art ini sekiranya kurang lebihnya sama sih karena produknya juga sama. Okay.
dari sepatu bisa juga tas, juga jaket. Kurang lebihnya seperti itu. Ada yang membedakan kan? Mungkin ibu sama ini saling kompetitor kan? Ada yang membedakan kah dari segi kualitas ataupun segi jenis kulitnya yang digunakan? Kalau ibu ini kan sebetulnya spesialnya di sepatu gitu. Jadi memang jadi kompetitor tapi jadi teman gitu. Iya. Oke, kalau dari kulit ya, ini kulit dari sepatu ya. Bisa dijelaskan bagaimana proses pembuatan kulit menjadi sebuah sepatu? Kalau kami menerima kulitnya itu langsung yang sudah disamak. Oh, udah disama. Jadi kita hanya produksi sepatunya jadi. Enggak proses kulitnya. Kalau dulu Bu Endang ini kan masih dari proses juga. Kalau Legasi ini langsung kulit yang sudah jadi. Sudah siap diproduksi gitu maksudnya. Oke. Karena aku ini lulusan dari Akademi Teknologi Kulit. Oh, iya. Itu. Jadi mungkin ya lebih Oke, tahu lebih di senior Jogja ya. Iya. Kan ada itu Akademi Teknologi Kulit di Jogja itu punyanya Kementerian Perindustrian. Oke, bisa maksudnya tadi kan dari kulit ya. Kulitnya itu semua kulit diambil atau ada spesifikasinya ataupun kulit sapi apa kerbau gitu? Apa Ada, itu Mas. atau itu semua bisa dijadikan sepatu? Semua bisa, cuman kita harus bisa membedakan kalau kulit yang jenis ini cocoknya buat sepatu seperti ini. Kalau yang kulitnya seperti ini cocoknya untuk ini. Gitu. Jadi kita nggak bisa ngawur pokoknya jadi sepatu, nggak bisa. Harus ada. Jadi speknya disesuaikan Mas, masing-masing. ada speknya masing-masing dan prosesnya itu beda-beda. Beda-beda. Tujuannya untuk tas, prosesnya harus ini. Tujuannya untuk sepatu, prosesnya harus ini. Untuk jaket, prosesnya harus ini. Jadi mulai dari raw materialnya itu ya, yang untuk penyamakan itu, untuk tanning itu semua sudah diseleksi. Jadinya oh grade ini untuk sepatu, grade ini untuk tas, grade ini untuk jaket gitu. Jadi mulai awal sudah kita pisah-pisahin. Ya. Sekali gitu ya Bu. Mungkin nah yang Ibu tadi kan menyinggung nih, Ibu dari akademik teknologi kulit gitu kan. Bisa dijelaskan nggak bagaimana nih berbenturannya dengan bisnis Ibu gitu? Namanya? Ya, akademi teknologi itu bisa bergabung ataupun bisa menjalankan bisnisnya itu. Oh iya, terima kasih. Maksudnya gini Mas, kita dari Akademi Teknologi Kulit itu membentuk suatu alumni karena Akademi Teknologi Kulit itu tidak banyak mahasiswanya. Jadi satu jurusan untuk angkatan saya itu dulu paling 20 orang gitu. Untuk sekarang baru banyak karena banyak dibutuhkan gitu. Jadi sampai saat ini pun kita tetap ada koordinasi dengan pihak kampus ya. Kadang-kadang kita untuk pameran bersama, kadang-kadang untuk seminar bersama, tetap saling menunjang. Gitu. Oke. Berarti bisnis Ibu juga bisa membuka pelatihan juga nggak? Membuka pelatihan buat anak-anak muda yang ingin ataupun yang punya usaha dari kulit gitu kan. Ada pelatihannya atau enggak? Ya, untuk pelatihan biasanya Mas karena kita ini sering ya Bu ya, sering berkoordinasi dengan pemerintah setempat ya, dengan kayak provinsi, kayak dinas perindustrian, dinas perdagangan dan perindustrian, kayak dinas koperasi ya, dengan perekonomian itu semua mengadakan pelatihan Mas. Jadi kalau mau pelatihan sebetulnya nggak repot. Betul, karena ya. semua menyediakan, bahkan kadang ada transportasinya dari pemerintah itu. Ya, berarti banyak jalan-jalan untuk bisa Banyak menuju peluang, Roma kalau kata iya. Ibu ya. Mungkin Bu tadi kan kita membahas tentang masalah kulit gitu kan, udah jadi sepatu ataupun udah jadi dompet ya. Untuk perawatannya bagaimana Bu? Nah, itu makanya ya, bagi pecinta kulit dan harus mencintai kulit ya Bu ya. Iya, Biar, betul. Biar limbahnya gak berserakan. ya, kami dari Sandy Leather dan Legasi mungkin ya berharap sekali anak-anak muda sekarang juga
tidak hanya mengandalkan fashion semata, Ya, betul, tapi betul. juga keunikannya, juga awetnya gitu kan ya. Juga terutama kalau memakai produksi UKM kita ya Bu ya. Iya, betul. Itu jadi langkah-langkah yang harus di untuk perawatan barang-barang kulit ya, leather good itu banyak sih. Kalau seperti tas mungkin beda sama sepatu ya Bu ya. Iya, Ya. sepatu juga ada sih untuk perawatan. Kalau Ya. sepatu bagaimana? Kalau sepatu ada Mas untuk perawatan kulitnya khusus. Oh. Ada. Langkahnya sebetulnya kalau produk dari bahan leather itu satu, jangan kena matahari. Jangan sering kena matahari lah, jangan kehujanan, itu juga dihindarkan dari itu. Jangan sampai kena matahari langsung dalam waktu yang lama. Itu jangan sampai kena air hujan ya, karena itu nanti akan membuat produk kulit itu menjadi kaku, menjadi jelek. Jadi kayak ndak terawat gitu malah itu. Terus kalau itu pokoknya jangan sampai kena hujan, jangan sampai kena matahari, diusahakan gitu. Terus juga bisa jangan sampai malah mencuci tas dengan air biasa. Jangan, kan ada perawatannya, ada leather care-nya gitu, ada leather care-nya. Jadi bisa dirawat. Kalaupun tidak punya leather care, ibu-ibu, bapak-bapak bisa pakai lotion, Mas. Baby lotion aja itu bisa. Baby lotion atau pengkilap dashboard itu bisa dispraykan aja. Itu nanti akan membuat leather good itu menjadi licin, halus. Itu kilap gitu. Jadi bisa dalam keadaan darurat tidak mempunyai leather care, bisa dipakai bahan-bahan itu juga. Itu. Terus kulit itu kalau memang tidak lama tidak dipakai, jangan disimpan di lemari. Kenapa itu? Karena akan jamuran. Oh, jamuran. Biasanya. Ya, disimpan di tempat terbuka aja, ya. Terus kayak diangin-anginkan gitu loh. Jangan diplastiki, jangan dimasukkan lemari. Jadi kalau kulit itu kalau bisa, dan sering mungkin seminggu, paling lambat 2 minggu sekali lah dirawat, dikeluarin. Kalau nggak punya leather care itu tadi pakai lotion itu atau pembersih dashboard itu semprotin aja, udah diratain, dilap gitu, udah cukup. Ya. Gitu. Oke, kan tadi kata ibu jangan kepanasan sama kehujanan. Nih gimana nih, kalau kan kita sebagai anak muda pengen simpel gitu kan, gak mau agak urus-urus gitu, gimana tuh Bu cara solusinya? Ya kan itu Mas, kalau tas biasanya kan ada covernya. Oh iya. Ya harus ada covernya kan, ya itu harus ada covernya, di coveri, terus sampai di tempat di rumah gitu, langsung dirawat, dilap, Oke, ya, siap Bu. Untuk saat ini gimana Bu? Apakah dari bisnis ibu udah go internasional atau udah sering ekspor? Kalau saya pernah ekspor tidak langsung Mas. Oh tidak langsung. Dan saya sudah pernah mengikuti pameran di lebih 10 negara. Ya, alhamdulillah ya. Saya udah pernah ke Filipina, ke Taiwan, ke Laos, ke Australia, ke Rusia, ke Italia, pernah 10 negara lebih lah saya ikutin pamerannya gitu. Jadi untuk produksi, untuk pemasaran ekspor, kalau saya memang belum berminat. Belum minat ya. Karena apa? Karena saya produksi selama ini untuk konsumsi dalam negeri aja masih kurang. Masih kurang betul Ya, ya Bu. itu. Ya, mungkin kalau Bu Fathia Kalau Ibu sudah Fathia gimana? Kalau legasi juga belum ekspor, tapi ada custom. Oh, Iya, custom cuma ya nggak banyak lah. Custom ada yang lewat IG gitu bisa. Sudah ada yang masuk. Tapi dilayani apa enggak Bu? Ya tetap dilayani. Ah, tetap dilayani Mas. itu. Ya. Ya, untuk mungkin saat ini gimana Bu? Masalah pendapatan kan kemarin lagi sekarang kan lagi speak up ya dari corona, apakah sudah stabil ataupun masih bagaimana?
Ya kalau untuk Sandy Leather, alhamdulillah sih sudah untuk 1 tahun terakhir ini sebetulnya sudah stabil sih, sudah stabil dan eh, alhamdulillah juga sih di online-nya meningkat terus di online-nya. Tapi Mas ya, kan ini ada woro-woro itu loh Mas yang apa tahun 2023 ada krisis di sana di sini seluruh dunia itu mempengaruhi banget dengan penjualan. Iya, orang kan mau spend money itu lebih menghemat. Iya kan? Mesti lebih menghemat. Jadinya mereka wah tak save aja lah. Gitu lebih baik saving daripada dia spend. Iya, nunggu wait and see tahun 2023 ini kira-kira gimana sih? Itu. Mestinya orang-orang mikir, ya Bu ya. Itu. Mungkin dari Ibu ada gak pesan singkat buat anak-anak muda untuk mencintai kulit khas negeri? Iya. Untuk anak-anakku, karena anakku masih muda-muda juga semua Mas. Jangan lelah untuk berproses menjadi seorang pengusaha. Karena ya saya yakin kalian semua adalah calon pengusaha. Ya, calon pengusaha yang mungkin kalau di UC kan sudah banyak orang tuanya yang sudah mempunyai usaha. Jadi jangan lelah dan bekerja keras. Yang jelas itu bekerja keras dan pintar memanage diri sendiri. Itu. Ya, kalau masalah mengenai anak muda supaya bisa mencintai kulit, saya yakin dan aku yakin insya Allah anak-anak mulai sekarang karena kulit juga sudah tidak terlalu mahal, juga harganya bersaing dengan tas-tas import ya. Jadi kalau untuk produk-produk UKM itu saya pikir harganya bersaing. Jadi modelnya juga nggak kalah keren dengan produknya yang dari import. Mestinya saya berharap sih anak-anak muda sekarang melirik ke kulit, melirik dan sudah mulai biasa memakai gitu loh. Karena kan saya lihat anak-anak muda sekarang nggak tahu karena harganya atau karena modelnya atau karena apanya banyak yang belum karena memang fashionnya kadang-kadang kalah dengan itu ya aksesorisnya yang import itu memang luar biasa tapi import itu ya Bu ya 3 bulan dipakai sudah langsung rusak. Enggak karuan. Iya, itu. Dan harus merawat kayak ini ya. Ini tas itu harus dirawat, ditaruh di tempat yang tidak kena sinar matahari, yang tidak lembab dan dikasih balon. Kalau nggak punya balon, koran pun boleh. Jadi biar sesuai dengan bentuknya. Oke. Ya, kalau tidak sesuai dengan bentuknya, pasti nanti akan terbentuk dengan model yang lain dan jadinya akan menjadi rusak gitu. Ya gampang. Oke Bu, dari Ibu gimana pesan buat anak mudanya? Pesan dari saya, dari Legasi Leather Art ini, anak-anak muda sekarang harus giat bagaimana bisa menjadi pengusaha yang sukses. Satu kunci yaitu bisa produksi, harus bisa menjual. Itu kuncinya. Terus jangan itu maksudnya cintailah produk lokal. Itu. Cintailah produk Ya. Indonesia gitu loh. Oke. Ya. Oke Bu, silakan Bu bisa mempromosikan bisnis Ibu masing-masing kepada pengunjung Tunjungan Plaza ini. Promosikan. Ya, promosikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami dari Sandy Leather kami sudah berada di 5 mall besar. Ada di Jogja, ada di Semarang, ada di Solo, ada di Pakuwon juga ya. Dan sebetulnya ada di sini juga, ada di Tunjungan Plaza juga. Saya khususnya adalah generasi pertama dan anak-anak saya tidak kalah. Anak-anak saya yang gede lulusan IPB, yang kecil yang tengah itu lulusan ITS, melanjutkan usaha saya. Yang penting itu tadi ada greget, itu jadinya ada kemauan. Insya Allah
untuk model, untuk cara marketing, untuk apa mesti lebih maju dibanding dengan saya. Jadi untuk model-model juga ibu-ibu bisa custom juga, bisa model seperti apa juga, apa yang dimaui modelnya kita bisa membikinkan. Dan saya yakin anak-anak muda sekarang lebih inovatif, lebih kreatif dan lebih pinter yang jelas untuk semuanya. Ya. Terima kasih. Silakan Bu. Ya, dari Legasi Leather Art saya meromosikan di acara modis, di acara Universitas Ciputra ini. Mulai hari ini ada promo-promo besar dari Legasi Leather Art. Sepatu yang biasanya 200 ada potongan jadi 150 untuk hari ini dan besok. Oke. Gitu. Ya, sama ya dengan Sandy Leather mungkin ada diskon 10% untuk kali ini dan saya yakin dari Sandy Leather itu bahannya berkelas, aksesorisnya memang masih harus import karena di sini tidak ada dan karena Sandy Leather ada di beberapa mall otomatis kualitasnya yang jelas menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di mall. Oke, Ya. Bu, terima kasih atas Sama-sama. informasinya dan Ya. materinya. Mudah-mudahan cukup menginspirasi buat kita semua. Terima kasih, Bu. Amin, ya.